أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besarnya, yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Dan salah satu nikmat yang paling besar yang sudah Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam yang ada dalam hati kita. Begitu pula Allah masih menjaga diri kita, istri dan anak kita dari musibah yang menimpa agama kita. Dan kita selalu mohon kepada Allah supaya nikmat-nikmat ini itu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan salah satu cara agar Allah menjaga kenikmatan kita, selalu memberikan rahmat kepada kita, adalah dengan meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semua yang menjadi pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman sekarang ini kita banyak sekali melihat kaum wanita yang suka membuka aurat mereka. Bahkan ada wanita muslimah yang tidak mengetahui bahwa menutup aurat itu adalah suatu kewajiban, suatu perintah langsung dari Allah Ta'ala. Ada juga yang sudah tahu, sudah paham, namun masih bergampang-gampangan di dalam membuka aurat di depan umum. Padahal Rasulullah SAW sudah memperingatkan kepada kita tentang besarnya dosa wanita yang membuka auratnya di hadapan orang yang bukan mahramnya. Diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bersabda, "Sinfani min ahli nar." Ada dua golongan dari penduduk neraka. Lam arahuma, yang belum aku pernah lihat, artinya belum pernah ada pada masa Rasulullah. Siapa? Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, yang digunakan untuk memukul manusia. Dan yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat, adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun ru'usahum, mumilatun ma'ilatun ru'usahum, Kata ismatil bukhtil ma'ilah, yang berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti bulu unta yang miring. La yadkhulunal jannata, maka wanita seperti ini tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, bahkan tidak mencium bau surga.
wa anna rihaha lawajadu min masirati kada wa kada, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Dalam hadis lain dikatakan dapat tercium sampai 100 tahun perjalanan. Bayangkan, orang yang masih suka membuka aurat, yang kata Rasulullah disebutkan dengan 3 sikap. Yang wanita ini Rasulullah ancam dengan neraka. Rasulullah ancam tidak masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga, padahal baunya itu tercium sampai 100 tahun perjalanan. Maka apakah sifat wanita tersebut? Yang pertama adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Di antara tafsirannya adalah wanita yang menutupi sebagian tubuhnya namun menyingkap sebagian yang lainnya. Contohnya memakai kerudung namun rambutnya masih terlihat, lehernya masih terlihat. Memakai gamis tapi kakinya masih terlihat. Padahal menurut ijma ulama, aurat wanita itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Hanya itu yang boleh dinampakkan. Atau tafsiran yang lain, yang dimaksud dengan wanita yang berpakaian tapi telanjang ini adalah wanita yang memakai pakaian yang sangat minim atau memakai pakaian yang sangat tipis sehingga menampakkan warna badannya, atau memakai pakaian yang sangat ketat sehingga menampakkan lekuk tubuhnya. Dan sekarang kita banyak yang lihat wanita pakai jilbab iya, pakai kerudung iya, tapi pakaiannya ketat. Jilbabnya diikat di leher, ya, bajunya sangat ketat memperlihatkan bentuk tubuhnya. Ini apa bedanya dia berpakaian atau tidak berpakaian? Orang masih bisa melihat bagaimana bentuk badannya. Yang kedua adalah wanita yang ma'ilat wa mu'ilat, adalah yang berjalan dengan berlenggak-lenggok. Maksudnya adalah wanita yang dia keluar dengan memakai wangi-wangian, dengan berjalan dengan menggoyangkan badannya, menggoyangkan pundak dan bahunya untuk menarik perhatian lawan jenisnya, atau berjalan dengan genit. Dan yang ketiga adalah wanita yang kepalanya seperti bulu unta yang miring. Maksudnya adalah wanita yang sengaja memperbesar kepalanya, ya, dengan menghias rambutnya sehingga rambutnya terlihat sangat besar seperti bulu unta. Maka inilah contoh, dan ini banyak sekali ya terjadi di zaman sekarang, wanita-wanita dengan 3 sikap seperti ini. Pada Rasulullah SAW sudah mengancam dengan keras ancaman bagi wanita yang tidak menjaga auratnya dengan baik ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka syarat apa ya, yang dikatakan sebagai pakaian wanita muslimah? Dan walaupun kita ini semua masih laki-laki semua, tapi kita juga harus tahu kenapa? Karena laki-laki itu adalah pemimpin, ya, adalah rais. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, bahwa wanita itu adalah pemimpin, pengayom, pendidik bagi wanita. Maka kita bertanggung jawab terhadap keselamatan ibu kita, keselamatan saudara kita, keselamatan istri-istri kita, dan keselamatan anak perempuan kita. Maka kalau bukan kita yang menjaga mereka supaya mereka tidak menampakkan aurat mereka, siapa lagi? Maka kita harus tahu apakah pakaian dari keluarga kita termasuk yang menampakkan auratnya atau sudah
alhamdulillah pakaian yang menunjukkan bahwa mereka adalah muslimah yang sejati. Syarat pertama dari pakaian muslimah adalah wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini ijma ulama sepakat, tidak ada yang berbeda. Karena ada sebagian ulama-ulama sekarang yang mengaku ulama modern, mengaku ulama pembaharuan, tapi membuat fatwa-fatwa yang bertentangan, fatwa-fatwa yang sesat, yang berbeda dengan pendapat ulama-ulama yang terdahulu. Syarat kedua, bahwa memakai pakaian itu niatnya bukan untuk berhias diri. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qurna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu bertabarruj, berhias diri seperti orang-orang jahiliyah itu berhias diri. Maka Muqaddam bin Hayyan mengatakan bahwa tabarruj orang jahiliyah di sini dapat diartikan sebagai orang yang memakai khimarnya atau memakai jilbabnya namun tidak menutupinya dengan sempurna, sehingga terlihat antingnya, terlihat kalungnya, terlihat lehernya. Atau dia memakai perhiasan yang berlebihan, yang sengaja dia pakai untuk memamerkan kebagusan dirinya atau kemewahan hartanya. Yang ketiga, pakaian tidak boleh tipis, tidak boleh tembus pandang, dan tidak boleh menampakkan lekuk tubuh. Yang seperti Rasulullah katakan, al-kasiyatun 'ariyat, orang yang berpakaian tapi telanjang. Dia pakai pakaian tapi orang masih bisa melihat bagaimana badannya. Yang keempat, tidak boleh memakai parfum, terutama yang bau-baunya menyengat. Dari Abu Musa, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wangian lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Bukan saya ngomong, Rasulullah yang bicara. Terus kalau mau pakai parfum, boleh tidak? Silahkan. Tapi wanita itu kalau mau pakai parfum, pakailah di hadapan suaminya masing-masing. Yang kelima, tidak boleh menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Rasulullah melaknat seorang wanita yang memakai pakaian pria dan seorang pria yang memakai pakaian wanita. Yang keenam, bukan pakaian untuk mencari ketenaran dan popularitas. Inilah 6 syarat ya sebut dari sebuah pakaian yang bisa dikatakan sebagai pakaian muslimah yang sejati. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada khutbah ini khatib mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, kepada para suami, para ayah, para anak, jangan biarkan keluarga kita, jangan biarkan ibu dan saudara kita, jangan kita biarkan istri dan anak-anak perempuan kita untuk membuka auratnya. Jangan kita biarkan mereka memakai pakaian yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Orang yang seperti ini yang membiarkan keluarganya untuk bermaksiat, untuk menggoda orang-orang di luar, itulah yang dikatakan sebagai laki-laki dayus, yang disebutkan dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, di hadis yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Salathatun, ada 3 golongan, qad haramallahu alaihimul jannah, yang Allah haramkan untuk masuk surga." Siapa?
al-mudminul khamri, orang yang kecanduan khamr, wal aqu, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wad dayus, yaitu laki-laki dayus. Siapa itu laki-laki dayus? Alladzi yukirru fi ahlil khubutha, yaitu orang yang tidak memiliki sifat cemburu, yang menyetujui perkara keji kepada keluarganya. Jadi laki-laki dayus ini adalah laki-laki yang membiarkan istrinya, membiarkan anaknya keluar dengan pakaian yang membuka auratnya, pakaian yang menggoda lawan jenisnya, pakaian yang mendatangkan nafsu dan birahi dari para pria. Suami yang tidak ambil peduli, yang tidak cemburu ketika istrinya berdandan, pakai make up, pakai perhiasan ketika keluar rumah, tapi kalau di dalam rumah tidak peduli dengan penampilannya. Maka laki-laki seperti ini itu diancam tadi oleh Rasulullah, diharamkan oleh Rasulullah, diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Maka hati-hatilah, ya. Hati-hatilah, waspadalah, jangan sampai kita menjadi laki-laki dayus, laki-laki yang membiarkan keluarganya untuk membuka auratnya, laki-laki yang membiarkan keluarganya untuk menggoda pria di luar rumahnya, laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, laki-laki yang membiarkan anak-anaknya untuk berbuat keji dan kemungkaran. Maka firman Allah Ta'ala di surat Ahrim ayat 6 itu semoga menjadi renungan bagi kita semua. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Semoga Allah menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita semuanya dari api neraka, dan memasukkan kita semua ke dalam surga. Dan semoga ibu dan saudara perempuan kita, istri dan anak perempuan kita itu dapat kita bimbing, kita arahkan sehingga memiliki akhlak yang luhur, sehingga mereka bisa menutup aurat mereka dalam kondisi apapun. Dan semoga kita juga dijauhkan dari sifat dayus dan dari hal-hal yang dapat mengantarkan kita kepada berzina. Qul hadza barakallahu li wa lakum Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulih Mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis-salati was-salami 'ala rasulihil karim. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك
السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي صوماليا وفي مشارقها وفي مغاربها، وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.